mati dibunuh sana. Hari besok teh kakak. Luar biasa, inilah dia official poster of film Arwah. Luar biasa sekali. Baiklah, untuk itu kami persilahkan untuk dapat mengambil foto terlebih dahulu ya. Semuanya melihat, wah, ini ada terletak perbedaan yang sangat signifikan ya. Kalau tadi boneka, sekarang ini orang ya, perempuan ya. Kok serem ya? Oke, saya nggak bisa lihat kalau dari sini. Waduh, oke. Ya gambarnya. Silakan, mungkin boleh berurutan setelah Pak Jonathan, dilanjutkan oleh Bang Ivan, dilanjutkan oleh Bapak Bambang, Sarah, Kak Jojo, dan juga teman-teman yang lainnya ya. Luar biasa sekali tentunya. Ini saya penasaran banget kira-kira apa makna dari poster ini ya. Kenapa dirubah dari yang awalnya gambarnya boneka, terus sekarang ada seseorang perempuan yang ya serem banget ya. Mungkin tadi juga pada saat kita masuk sudah mendengarkan suara-suaranya yang minta ditemenin gitu ya. Saya penasaran banget akan seperti apakah kira-kira kalau posternya sudah semencekam ini, apakah jalan ceritanya juga? Apakah film ini mampu bersaing dengan film horor lainnya? Nah, sama-sama akan kita tahu dari rekan-rekan semuanya. Silakan, Kak Jojo sudah tanda tangan? Sudah. Tanda tangan 2 kali lagi, Kak? Mungkin maksudnya tanda tangan di sini, Kak? Kamu jadi pada pulang? Jadi, Bah? Kita bisa ngumpul lagi. Abah! Wah, gak pada datang. Iya. Gue jadi kangen sama Ambu. Gimana? Habis ini kita ke Curug. Reminiscing old days. Curug berangkat? Kita bikin launching untuk trailer dan poster official ini, jadi udah nggak ada sembunyi-sembunyian lagi gitu. Jadi semua orang bisa lihat semuanya gitu. Semuanya jadinya bisa menyaksikan ya. Kalau dari Bang Ivan sendiri gimana perasaannya? Puas gak nih sama hasil dari trailernya tadi? Ya, terima kasih. Ya ini penantian yang cukup panjang ya. 2 tahun. Ya cukup panjang, kita cukup sabar untuk menunggu momen ini. Jadi kepuasannya terbayar semuanya. Luar biasa sekali. Boleh kita berikan tepuk tangan semuanya. Nah, ini yang tadi juga saya sudah tunggu-tunggu. Saya kepengen tanya langsung mungkin sama Pak Jonathan, Bang Ivan, dan juga Pak Bambang juga, and all cast juga yang sudah main di film Arwah ini. Kira-kira kalau dari Pak Jonathan sendiri, gimana sih Pak setelah akhirnya film ini trailernya di launch dan kita semua sudah bisa menyaksikan semencekam apa dan energi-energinya juga sedark apa? Kenapa sih, boleh nggak di-spill kira-kira poster ini menceritakan tentang apa dan mengapa memilih dominan warna merah pada poster ini? Silakan Pak. Oke. Untuk trailernya sendiri sebenarnya yang kita spill itu untuk jump scare itu masih kecil sekali gitu ya. Jadi memang kita masih simpen lah untuk di filmnya full movie-nya gitu. Jadi jangan lupa untuk nonton itu karena akan kita merasakan experience-nya lah untuk jump scare yang lain. Kemudian untuk warna merah ya. Memang saya sukanya warna merah sih. Oh, aduh, sukanya warna merah ya. Berarti senang banget ya. Berarti Pak Jonathan nih orangnya bisa dibilang dominan. Kan orang-orang yang suka warna merah itu adalah orang-orang yang cukup dominan gitu, ya. Gitu ya. Iya. Iya, jadi memang dari selain personal gitu, memang saya melihat merah itu catchy gitu ya. Jadi ya semoga orang kalau misalnya ke bioskop juga bisa langsung lihat posternya gitu dan pengen gitu untuk nonton film ini. Nonton film ini. Iya, dan setuju banget ya, apalagi kalau misalnya warna merah memang biasanya identik dengan film-film horor, film-film yang menyeramkan juga ya. Nah, kira-kira apa sih kekuatan dari film ini yang menjadi pembeda dari film-film horor yang lain, Pak Jonathan? Nah, ini memang terus terang film ini berbeda dengan film horor yang lain karena kita tidak mengambil jurusan ke mistis atau ke yang sekarang lagi rame mungkin ke budaya-budaya gitu, tapi memang ini sangat relate dan mungkin bisa jadi
inspirasi untuk yang lain, karena ini relate banget sih. Ini relate dengan kehidupan kita sehari-hari. Kehidupan sehari-hari. Oh, berarti settingnya cukup dekat juga ya dengan keseharian ini, kita ya? Ya, ini bukan satu budaya aja gitu. Sebenarnya ini sih universal gitu. Tapi memang menariknya di situ sih kita bikinnya. Gitu. Kalian kalau mau pergi, hati-hati ya. Sofi, Abah minta. Cara masalah relate kita bicarakan di film ini ada sebuah hubungan antar keluarga, itu aja yang lebih mendekatkan personal karakter yang ada di sini gitu. Kalau bicara horor sih memang sebenarnya treatment horor sama aja gitu ya, pasti nggak akan jauh dari jump scare. Kebetulan memang di awal kita coba membahas apa sih yang kalau dibilang kita paling beda nggak juga gitu, karena saya yakin semua tuh sifatnya repetisi, pengulangan gitu, jadi nggak ada film yang original memang tidak pernah dibikin. Nah, cuman memang itu tadi gitu, kita coba menyambungkan apa nih yang terjadi dalam sebuah hubungan keluarga kakak beradik dengan orang tua gitu, yang bisa kita mainkan gitu untuk dari sisi-sisi ketegangannya lah, horornya seperti itu. Jadi sebatas itu sih ya. Jadi ada family dramanya juga ya, yes, di gitu. dalam film itu ya? Iya, artinya memang tidak melulu kita menyajikan sebuah ketegangan melalui teori-teori jump scare seperti itu, enggak seperti itu ya. Memang artinya kalau kita bicara unsur suspense itu kan, suspense itu banyak subnya gitu, jadi nggak cuma suspense harus ada actionnya gitu. Perdebatan antara keluarga pun juga bisa menjadi sebuah unsur suspense menurut saya gitu, jadi itu juga kita kemas gitu. Jadi hal-hal seperti itu yang dimaksud Pak Jo mungkin relate dengan kita gitu, bagaimana hubungan antara kita antara kakak dan beradik gitu. Kalau banyak kan film drama yang menyajikan hubungan antara kakak beradik gitu. Nah ini kebetulan di genre film ini kita memainkan unsur-unsur seperti itu. Memainkan unsur-unsur drama antara kakak dan juga adik ya. Iya. So far dalam proses penyutradaraannya ada nggak sih tantangan yang bisa mungkin diceritakan kepada kita semua di balik in the making of film Arwah ini, Bang Ivan? Iya, ini mati-mati. Punya saya? Nggak usah, saya punya sendiri. Oh iya baik. Baik. Ya, Punya sendiri cenah. Ini pada dasar ini film horor pertama saya. Ini film kedua, film layar lebar kedua saya. Setelah saya 25 tahun berkarya, saya dikasih kesempatan untuk ngerjain film kedua saya bergenre horor, dan ini genre horor pertama saya. Kalau bicara tingkat kesulitan, buat saya treatment syuting itu sama semuanya. Memang tingkat kesulitannya saya sama Pak Jo nih dari awal, gimana cara nakutin orang ya, itu aja ya. Karena kita ini sebenarnya orang-orang lucu ya Pak Jo ya, kita sukanya ketawa, bercanda, tiba-tiba disuruh bikin nakutin orang. Itu ada beberapa hal yang beda. Kalau Bapak ini kan memang ahlinya nih, ahlinya nakutin orang kayaknya. Gitu. Jadi memang ada beberapa hal yang menjadi tantangan ya, khususnya untuk persoalan-persoalan yang berhubungan dengan teknis seperti itu gitu. Selebihnya ya saya menikmati aja, syuting itu menurut saya sama seperti saya beribadah gitu. Jadi waduh, gimana tuh maksudnya? nanti kita ngobrol di luar aja itu. Aduh. 4 SKS itu soalnya gitu. Tugas akhir itu nanti. Mau ikut juga ya? Seperti itu ya gitu. Artinya memang, tapi balik lagi bahwa mudah-mudahan nanti ini bisa diterima ya Pak Jo ya dengan penonton gitu, bahwa kita coba berusaha menyajikan sesuatu yang warna lain lah gitu, dengan warna-warna yang agak sedikit berbeda. Melihat ke belakang ini kan banyak horor yang memang kalau menurut saya itu hampir setipe semuanya gitu, polanya hampir setipe gitu. Tapi mudah-mudahan ini bisa diterima film Arwah ini, dan penonton bisa mendapatkan sebuah pesan tentang betapa pentingnya saling menyayangi antara kakak beradik itu juga. Kita semuanya sabar. Ini sudah takdir. Semua gara-gara lo, Jo. Seumur hidup lo tuh cuma bisa bikin salah. Ucapin juga kepada Pak Jonathan, Bangun Pagi Pictures, mempercayai saya sebagai distribusi film ini. Nah, ada beberapa strategi memang. Sebelumnya saya menjawab tadi yang merah tadi. Kenapa merah? Menurut saya itu merah berani. Berarti ini produsernya nih nekat, saya berarti. Berani. Produser pertama bikin film, ya kan? Ya.
dengan ya oke lah itu untuk strategi marketing itu biasanya saya bikin film itu ya benar tadi diucapin Mas Bandito sama Pak Jo itu memang film saya bikin itu kan berhubungan dengan dukun, terus sudah gitu hantu, terus mungkin nextnya ini sekalian juga saya informasikan sedang produksi Hajatan Setan. Tapi film ini menurut saya itu beda. Kenapa? Kalau kita lihat film-film yang lagi rilis sekarang itu memang monoton film-film kayak gitu. Ketika Pak Ju datang ke tempat saya, menurut saya menarik. Nah, menarik kenapa? Kita nggak bisa memandang film itu karena nggak ada formulanya. Film itu laku atau enggak itu. Banyak film yang saya tidak menyebutkan judul dan PH-nya. Film di sini flop. Ternyata di luar negeri lumayan. Dan itu buat income eksekutif produser juga lumayan gitu loh. Nggak harus bermain di domestik lah. Nah, ketika saya ketemu Pak Jo saya ajak berkeliling Asia waktu itu. Saya ajak ke Thailand, Vietnam, Malaysia, ya kan. Nah, di situ lihat film-film itu memang penuh dengan selektif yang ketat ya. Karena distributor tidak mau mengeluarkan biaya besar ketika kualitas film itu kurang. Nah, akhirnya saya sama Pak Jo, saya coba untuk bikin strategi pemasaran selain di Indonesia, ya kan. Coba kita bikin sesuatu yang baru nih. Habis itu saya ke Vietnam ya Pak, ya terakhir. Hanya ya alhamdulillah film kita diterima sama mungkin bisa lihat Mockingbird. Itu mungkin sekarang lagi happening lah untuk dunia film untuk di Indonesia karena dia distributor besar juga, dan kita juga dapat slot itu di tanggal 12 kita rilis di Malaysia. Itu mungkin nextnya Vietnam, Thailand sama Kambodia yang pasti saya bisa rilisin, dan alhamdulillah ini lagi propose di Singapura sama Turki. Wah, gitu. Luar biasa sekali. Berarti film ini tentunya akan menginjak panggung dunia ya? Sebenarnya gini, mungkin banyak ya, kalau saya jujur aja, saya selama 25 tahun di film, saya itu belajar bisnisnya. Kenapa? Karena saya kalau dianggap seniman, saya bukan orang seniman, saya bisnis. Yang penting duit kalau saya. Rekening kalau saya. Cuan. Nah, saya bikin film ada sesuatu, memang kita nggak munafik ya, kita emang belajar dengan film-film luar, film lokal pun juga sangat bagus-bagus, dan bahkan film kita itu mendominasi di Asia Tenggara loh, film Indonesia itu, dan itu harus kita apresiasi juga buat karya-karya Indonesia itu sih. Doang tau gak? Tahu apa lo tentang gue? Jo, bangun Jo. Belajar juga ya, pingin distribusi ke Tiongkok, tapi ada beberapa peraturan ya Pak, yang terus sudah gitu ada beberapa distributor itu yang mungkin belum percaya sama film Indonesia, itu satu. Terus yang kedua, mungkin dengan banyaknya industri film di sana itu juga mempengaruhi juga untuk menyeleksi film-film Indonesia untuk masuk ke negara tersebut. Contoh misalkan Thailand. Saya di Thailand itu jujur aja kemarin film saya itu sampai sekarang belum dapat slot. Ada salah satu PH yang mungkin itu saya belajar juga, PH di Indonesia. Itu filmnya kemarin itu saya lihat mata sendiri, film itu box office. Tapi di sini nggak ada gaungnya, gitu. Nah, selain itu saya belajar juga, misalkan ini ke Taiwan. Kenapa Taiwan? Taiwan kayaknya saya bisa rilis itu, karena banyak TKW ketika di Taiwan itu hari Sabtu atau Minggu itu kan banyak kayak di Hong Kong itu kan, di TKW ya Pak? Ya, itu banyak itu. Ya kita paling promo di situ bisa tayangin di negara tersebut gitu. Doain Pak Yan, saya lagi belajar Pak Yan. Amin. Gitu. Terima kasih ya.
Sofi belum tenang. Dia sangat ketakutan. Ini Sofi Jo. Enggak, bukan. Jo, ini Sofi Jo. Ada yang ingin disampaikan. Udah datang hari ini. Jujur ini pertama kali kita semua cast nonton trailernya. Belum pernah di-spillin juga sama Kak Jo. Emang bener-bener kayak enggak akan ada waktunya kalian nonton trailer. Jadi ini perdana kita lihat. Perdana ya, wow. Perdana sebagai cast kita lihat dan cukup kaget karena aku suka. Suka ya, puas banget dengan hasilnya. Maksudnya untuk pertama kali kita ngelihat, kan ada beberapa trailer yang kalau kita lihat kita masih nggak ngerti ini maksudnya apa sih, tujuannya apa, jalan ceritanya gimana sih. Tapi pas tadi aku nonton, aku tuh tahu, bukan karena aku main juga ya, tapi aku kayak iya, agak pick me ya dia ya. Iya, aku pick me banget. Agak pick me gitu tadi dia, bukan karena aku main juga ya. Enggak, maksudnya kan karena aku udah main dan aku udah tahu ceritanya, jadi kayak aku paham. Tapi karena ini sebagai kacamata penonton, aku tuh kacamata netral kamu ya. Aku betul. Aku paham dengan ini ya, dan puas juga ya. Kamu di sini juga. sebagai apa berperan ya? Aku di sini sebagai Momo. Momo itu siapa? Momo itu ada deh. Nanti nonton aja. Bentar, tapi Momo ini adik atau kakak? Ada deh. Enggak, ini gimana ya? Soalnya ini menuntun kepada pertanyaan berikutnya. Nih kalau dia nggak jawab ada atau kakak, saya nggak bisa jawab nih. Saya nggak bisa bertanya nih. Ada atau kakak? Pokoknya aku salah satu anak dari 5 yang kita ya, 5 bersaudara. Oh, oke. Aku kakak, bisa jadi kakak, bisa jadi adik. Oh, oke. Nah, kalau misalnya tadi kan karena ini balik lagi ada family dramanya. Kalian juga mungkin ada brotherhood, sisterhood di sini ngebangun chemistry dengan kakak-kakak kamu ini dan saudara-saudara kamu ini seperti apa sih, Anet? Makasih. Jujur untuk membangun chemistry bersama cast-cast di sini aku tidak terlalu susah karena yang di ujung saya lagi minum. Naura itu kebetulan teman deket aku sebelum syuting. Pas kita dikasih tahu kita satu film bareng, kita udah happy. Terus ketemu sama Sarah, gitu udah kayak ya. bestie, kita syuting akhirnya syuting bareng gitu ya, kerja bareng, terus cuan bareng. Ketemu Jojo, ketemu Irsya, dan ketemu Sarah juga yang ternyata mereka anaknya pembawaannya juga asik banget. Yang kayak wah ini nggak susah sih aku bangun chemistry. Apalagi kan kita anaknya ekstrovert semua ya. Oh ekstrovert, kamu zodiaknya apa? Gemini. Oh Gemini. Oh iya. Enggak, biasanya Gemini itu muka dua ya. Bukan di depan aja gitu kan dia. Jadi gini kan saya punya sama aku ya. Bercanda. Iya tapi kan biasanya Gemini public enemy. Iya, sebenarnya ini aku lagi pakai topeng yang lain sih. Iya. Di belakang ini sih mereka nggak ngobrol sih, tadi aku lihatnya nggak ngobrol. Karena tuh emang kita ada acting coach juga, Om Jali. Jadi ada satu momen kita dikasih apa sih kita dikasih tuh? Dikasih duit? Enggak. Oh reading. Iya bukan reading, yang kesempatan kita itu loh. Oh ada sesi untuk Iya jadi poinnya sesi heart to heart. Iya poinnya kita digabungin di satu ruangan, terus kita dikasih satu metode. Itu maksud aku satu metode dari Pak Jali. Nama metodenya keterbukaan, tapi aku akan nge-spill gimana kita bawainya. Terus dari situ kita semua tuh langsung kayak oke, gue paham lo. Oke, kita bisa jadi kakak dan adik. Sampailah ke bawah ke film, kita sangat menyayangi satu sama lain. Catat teman-teman, namanya Jali. Kalau pengen tahu metode keterbukaan, kita cari Jali bareng-bareng ya. Terima kasih banyak Aret, boleh kita berikan tepuk tangan. Iya, bagaimana bos gimana ini? Terornya ini banyak dialami oleh setiap karakter dan setiap pemain. Kira-kira kalau menurut kamu dari skala 1 sampai 10 teror di film Arwah ini di angka berapa? Thank you. Kalau kamu nggak jawab 10, mohon izin Pak Eksekutif Produser, dia nggak usah dikasih fee hari ini. Sebelumnya aku mau berterima kasih dulu kepada kalian udah pada datang. Halo semuanya, selamat siang. Selamat siang.
Oke, aku sekarang mau jawab pertanyaannya. 10 ya biar dapat fee. 10 biar dapat fee. Oke, 10 ya. So far kayak gimana kamu melihat dari posternya juga? Suka nggak? Puas nggak nih? Jujur aku nggak expect seserem ini sih Kak. Mhm. Karena dari awal tuh dikasih poster kan cuma megang boneka Boneka doang. ya. Terus kita semua kayak nggak ada yang tahu kalau ternyata posternya menjadi seperti ini. Mhm. Gitu. Jadi tadi pas ngeliat kayak kok rada serem ya Wak. Oh iya Wak, iya. Bener-bener serem banget tuh ya. Tapi kalau ngomongin tentang serem nih gitu ya, kan kalian tentunya di film horor gini udah biasa dong ada yang namanya adegan-adegan yang menyeramkan, yang jump scare atau adegan yang memang membutuhkan kalian itu benar-benar bisa fokus dan bisa masuk ke energinya itu sendiri ya. So far pada saat proses syutingnya kamu ada mengalami mungkin kegiatan-kegiatan mistis kah atau pengalaman-pengalaman yang menyeramkan kah? Atau mungkin ternyata kamu dihantui selama proses film ini sesuai dengan mungkin namanya film arwah gitu. Diceritain mungkin ke kita kayak gimana? Ini tuh film horor pertama aku. Terus pas pertama kali aku dapet ini aku tuh ngechat Anet. Karena aku takut banget, karena biasanya kalau aku ngeliat orang di interview pas mereka main horor tuh pasti ada aja mistisnya. So aku nggak tahu ini marketing atau beneran ya kayak gitu. Terus aku selama syuting tuh awal Tadi zodiaknya apa dia? Libra. Ya Allah, iya Libra lagi labil ya kalau ngomong, bingung gitu ya. Mau pakai bahasa apa dia? Bahasa Indonesia atau bahasa kalbu gitu gue ngomongnya. Ya nggak apa-apa. Silakan. Ya. Nah, aku tuh awal sama syuting tuh aku fine-fine aja. Karena aku mikir kayak ya terang-terang aja gitu, ada rame-rame kan. Terus sampai akhirnya ada satu kejadian yang menurut aku rada horor juga ya gitu. Jadi aku tuh sempat ini scene aku sendirian, nggak ada cast lain. Terus kameranya juga itu tuh dari luar. Terus kita biasa kan shootnya dari luar. Oke, berarti kameramennya di luar. Kameramennya di luar. Kamu sendiri di dalam. Sendiri. Oke. Nah terus kan biasanya kita latihan dulu kan. Pas latihan udah tuh oke, sampai akhirnya Pak Barito bilang ayo udah take gitu. Terus pas lagi take tiba-tiba Pak Barito teriak di HT, itu siapa depannya Nindi kok ada yang bolak-balik, kan ini udah take, udah bukan latihan lagi. Terus aku lagi di luar, terus itu gak ada siapa-siapa sama sekali. Terus aku nangis. Saya itu. Oh iya, itu jadi tante itu kamu lewat-lewat kan ya Mas ya. Tapi beneran ya, berarti ada terekam. Kalau dari aku sih aku nggak ngeliat ya, cuman Pak Barito tadi, Pak Barito waktu ngomong ini ada orang yang lewat depan aku. Oh iya. Ada mungkin aku nggak tahu ya. Kerekam nggak, Bang Ivan? Kerekam nggak? Itu sebenarnya salah satu cara buat nakutin dia. Oh, biar dia berasa lebih ini ya, lebih mendalami karakter ya. Iya soalnya betul. Tapi memang vibes kamu tuh sunshine banget. Nah, masuk di film ini butuh mungkin supaya dia nggak menghilangkan sunshine-nya gitu ya, biar lebih dark gitu. Oke, dan itu aja so far yang kamu rasakan. Oh, itu kayaknya. Waktu itu film Cerita Sofi itu sudah selesai, maksudnya sudah siap rilis. Tapi kita terus terang kita sebagai ini film pertama kita mereview kembali Cerita Sofi. Kemudian kita belajar dan kita juga mengakui dan kita mau menyempurnakan dari Cerita Sofi. Dan itu istilahnya apa ya, kita upgrade istilahnya dari Cerita Sofi ini. Ada reshoot? Ya, ada beberapa, satu dua shot. Dan semuanya kita upgrade, mulai dari editing, reshoot 1, 2. Kemudian ada CGI kita itu semua, special effect semua kita upgrade lagi lah istilahnya. Jadi setelah jadi film ini, kemudian kita lihat lagi, kayaknya Cerita Sofi sudah nggak relate lagi judulnya, jadi kita rubah
Terus terang judulnya kan tadi bukan arwah ya sebenarnya ya. Sempat keluar temani aku mati. Hanya saja temani aku mati itu kita tidak lolos dari LSF karena apa? Dengan argumen bahwa itu mengajak seseorang lah, gitu. Negatif gitu ya Pak ya. Oke. Walaupun kita punya argumen sendiri, tapi kita menghormati lah lembaga yang terkait. Jadi kita bikin akhirnya kita keluar dengan arwah. Ya. Seperti itu Pak. Tidak bunuh diri. Saya mati dibunuh, Sena. Hari besok teh kakak. Udah aman ya, udah ngopi, udah minum juga hari ini. Hari ini tentunya datang ditemani oleh sang istri. Betul. Mana? Oh, mana? Tapi tadi sama istri. Ya. Oh iya, tentunya senang banget dong ya hari ini bisa hadir dan juga menyaksikan langsung official trailer dan juga poster dari film Arwah. Nah, kalau Kak Joshua sendiri kira-kira berperan sebagai Jojo ya di sini ya. Karakternya kan Jojo, dipanggil di kehidupan sehari-hari juga Jojo. Ada nggak nih perbedaan antara Jojo yang di film Arwah dan Jojo yang sekarang nih? Kalau ditanya sebenarnya pasti ada irisannya. Misalnya hal-hal seperti anak paling besar punya adik-adik yang dia ngerasa bertanggung jawab terhadap adik-adiknya, itu terjadi di kehidupan sehari-hari juga karena saya juga anak pertama. Terus kemudian punya orang tua yang single parent, saya juga orang tua saya single parent. Tos dulu dong Kak. Tos dulu. Iya tos dulu. Boleh. Tos angin dulu Kak. Ya udah. Sama lagi. Iya, jadi ada irisan-irisan seperti itu, tapi juga ada hal-hal yang memang harus butuh imajinasi untuk bisa dapetin karakternya. Misalnya contoh. Kalau dicontohin ntar spoiler ya, tapi intinya si Jojo dalam karakter film ini punya masalah terhadap misalnya terhadap suatu kecanduan itu. Nah, aku tidak punya bank perasaan itu di kehidupanku pribadi, sehingga aku harus berimajinasi atau melihat yang memang mengalami gitu. Jadi ya dicampur-campur untuk bisa dapetin karakter si Jojo di film itu sih. Artinya kamu melalui banyak proses untuk pendalaman karakter itu sendiri ya? Iya betul, dan dibantu juga sama proses reading waktu itu tuh ngebantu banget untuk nih karakter ini sebaiknya dibikin gimana ya supaya jalan ceritanya semakin lebih enak lagi gitu, lebih ngalir lagi. Kalau misalnya dari kacamata Kak Jojo sendiri, perbedaan antara film Arwah dengan film horor yang lain ini apa sih? Oh, jelas karena ini sebenarnya nggak bisa dibilang 100% film horor, karena ini sebenarnya bisa juga dibilang film keluarga gitu. Dekat sekali dengan kita, dimana kita tahu banyak sekali teman-teman yang berada di posisi sebagai sandwich generation. Dan dia sandwich generation kan berarti atas sama bawah ya? Iya, bawahnya tuh biasanya yang menanggung apa yang seharusnya tidak dia tanggung, atau bahkan dirinya sendiri. Betul. Gitu. Kalau saya sih atas, bawah, depan, belakang, jadi generasi kebab sih kalau saya. Kebab, iya. Agak bundar sih berarti kalau bundar, ya. iya tadi udah single parent, anak pertama, gitu ya. Semangat. Iya, semangat kita. Oke, you're saying? Iya, jadi itu banyak terjadi. Jadi karakter si Jojo ini juga merupakan representasi dari banyak orang. Harapannya seperti itu. Jadi karakter yang aku build dan disetujui oleh teman-teman semuanya adalah karakter yang bisa mewakili banyak orang gitu sih. Wah, benar-benar ini bisa relatable banget, khususnya buat anak-anak pertama. Iya, betul. Ya, atau anak juga nomor berapapun, kalau misalnya dia tulang punggung misalnya. Atau bagaimana biasanya ketika ada saudara yang berkonflik, terus bagaimana penyelesaiannya. Terus apakah saudara itu by blood atau enggak, itu juga jadi topik sebenarnya di cerita ini. Oh, gitu. Oke. Jadi banyak banget aspek yang bisa dilihat juga ya dari film Arwah ini ya. Kalau misalnya dari mungkin menurut Kak Jo sendiri, tadi kan aku tanya sama Irsyadila, kira-kira siapa orang favoritnya? Kalau misalnya Kak Jo sendiri, orang favorit di sini siapa sih? Di sini. Ya, yang ini udah pasti. Maksudnya di dalam film ini mau izin ya kayak mau izin bentar. Ada konteks dulu bentar. Bisa dibilang nggak ada satu yang benar-benar kayak dominan, karena benar yang dibilang Irsyad, ketika break kami ngumpul. Terus kalau misalnya lagi kan kami syuting di luar kota ya. Jadi kalau misalnya di hotel pun juga
Iya, sarapan bareng, jarang di kamar masing-masing gitu, kayak nongkrong bareng aja gitu. Selalu bersama ya. Betul, betul. Persahabatan bagai kepompong ya. Iya, awalnya ada kepentingan, awalnya adalah kita pengen kepentingannya bangun chemistry. Oh iya. Supaya di kamera nggak canggung, tapi lama-lama setelah syuting nongkrong tetap kita. Sampai detik ini masih suka nongkrong bareng juga? Masih, walaupun Anet sibuk kan kemarin nih, jadi kita agak sulit tuh ngajaknya. Gitu. Anet jangan sombong dong, Net. Iya. Gitu dong. Oh kerja. Oh iya. pick me ya dia, beneran pick me. Udah 3 kali dia dibilang pick me hari ini. Bercanda. Jadi semua ya bonding banget ya. Iya. Makanya chemistry-nya juga mungkin gampang untuk dibangun antar keluarga, apalagi butuh banget ya. Iya betul. Aku pribadi sebenarnya benar-benar baru kenal saat mau produksi syuting ya. Jadi dari reading pertama itu baru kenal, tapi ya sejujurnya kalau boleh dibilang awalnya agak-agak bisa nggak nih ya gitu kan. Skeptis dikit ya. Pasti karena kita benar-benar baru kenal. Terus perbedaan usia juga kayak sama Sarah kan lumayan jauh ya. Jadi bisa nggak nih ya gitu. Tapi ternyata dengan dibantu sama acting coach sama Pak Ivan juga sebagai director, kita di set benar-benar dimudahkan untuk membangun chemistry-nya gitu. Kamu jadi pada pulang? Jadi, Bah. Kita bisa ngumpul lagi. Abah! Bah, udah pada datang. Iya. Gue jadi kangen sama Ambu. Gimana? Abis ini kita ke Curug. Reminiscing old days. Duduk belakang.